Untuk perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat, untuk nuntut ilmu nggak sempat, untuk baca Al-Quran nggak sempat, untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarga. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan, bahkan ada yang sholat dikorbankan. Sebelum subuh berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan. Apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada artinya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. Atas 100 miliar dia punya uang, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, masya Allah, luar biasa. Nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada arti apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i, belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Dan ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu, gak dicela lagi oleh orang, gak dihinakan lagi. Semua orang datang, atau orang-orang kaya datang belajar. Makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati. Karena Allah yang memberitakan demikian dan juga Rasulullah. Gak ada suruh menghormati orang kaya, gak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada. Dan hadits Nabi yang sahih. Tapi orang kaya gak ada. Tapi kalau kita lihat, ya orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam, gak salam dia. La salam wala kalam. Mau orang kaya ketemu, masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus. Masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allah musta'an. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya. Orang kaya. Jadi itu kenyataan semua. Ada dalam pandangan sebagian ustadz yang lihat orang kaya. Dalam Islam bukan orang kaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak ada nilainya orang kaya. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, nggak ada artinya. Dia ajak mereka untuk ngaji. Kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Udah kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak, tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka jadi budaknya mereka. Nggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustadz itu banyak yang jadi budak orang kaya. Bodoh. Nggak boleh dalam Islam.
Diajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak, agar mereka paham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si Ustaz nggak berani negor si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat, berbuat maksiat. Kenapa? Uangnya, beli hatinya dengan uangnya. Nggak boleh. Makanya ingat, kita jangan sampai terhalang daripada akhirat itu dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi. Ada Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia, dia sibuk dengan dunia, sibuk. Sehingga apa? Gak sempat ngaji. Anda bisa lihat, bukan mereka gak ada waktu hari Ahad ini libur, bukan mereka gak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka digunakan waktu untuk ibadah kepada Allah. Gak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti kepada orang tua. Gak ada, gak digunakan. Makanya melalui justru dia di sini disebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Baca Al-Quran manfaat, silaturahim kepada orang tua manfaat, dan yang lainnya lagi. Itu banyak. Dengan kita ibadah kepada Allah, rezeki itu pasti datang. Perhatikan, dengan kita ibadah kepada Allah, rezeki itu pasti datang. Tetap kita wajib ikhtiar, wajib cari nafkah, tetap wajib. Tapi rezeki itu pasti datang, pasti. Makanya Allah menyebutkan setelahnya di ayat 57-nya di surah Az-Zariyat tadi, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyuhum. Aku nggak minta rezeki, aku nggak minta makan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki, Razzaq dzul quwwatil matin, yang maha kokoh dan maha kuat. Ikhwani fiddin, azakumullah, ini harus kita yakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Taala. Ini masalah iman. Kita wajib mengimani bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang dimaksud dengan ibadah apa tadi? Yang dimaksud dengan ibadah apa? Tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau betul dia ibadah, pasti dikasih rezeki sama Allah, pasti. Sambil dua contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran contohnya, Allah menyebutkan tentang Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, karena Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Zakaria waktu itu belum punya anak alaihi salatu wassalam, sampai umur yang tua sekali. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, tempat ibadah Maryam, wajada 'inda rizqa, dapat rezeki. Qal ya Maryam anna laki hada, wahai Maryam dari mana? Qalat huwa min indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Dengan ibadah kepada Allah datangkan rezeki Allah. Atau harus yakin kita beriman kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk ibadah. Kita ikhtiar, sekedar ikhtiar, tapi rezeki pasti dikasih Allah. Karena ketika anak itu berumur 120 hari dalam perut ibunya, Allah sudah tetapkan apanya? Rezeki, tetapkan ajalnya, tetapkan bahagia dan celakanya dia. Tetapkan ketika dia berumur 120 hari di perut ibunya dalam kandungan. Harus yakin gitu. Dan wajib kita imani sebagai orang yang beriman. Wajib kita imani. Rezeki pasti dikasih Allah. Kemudian juga yang lain. Setelah kejadian seperti ini, Nabi Zakaria melihat ini Allah memberikan kepada Maryam rezeki, maka Allah insya Allah akan memberikan juga aku rezeki. Ya, Nabi Zakaria setelah melihat demikian terus berdoa kepada Allah.
hunalika da'a Zakariya. Setelah kejadian itu Zakaria terus tidak putus asa berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doanya, mendapatkan anak yang bernama Zakaria, yang bernama Yahya, yang belum pernah ada sebelumnya. Rezeki dari Allah. Saya ambil contoh yang lain dalam Al-Quran tentang sholat. Allah menyuruh kita dan anak kita, keluarga kita untuk sholat. Bukan dengan sholat itu Allah butuh, tidak. Perhatikan ya, Allah menyuruh kita untuk ibadah, bukan Allah butuh. Allah nggak butuh. Seandainya seluruh manusia ini beriman kepada Allah, semuanya beriman, tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Seandainya manusia semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin yang pertama sampai terakhir, semuanya kufur kepada Allah, nggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit. Allah tetap mulia, Allah tetap gagah, Allah tetap kaya. Ada orang menyembah Allah atau tidak? Mulia. Itu harus kita ingat itu. Dan Allah sebutkan dalam hadits qudsi tentang masalah yang panjang dari sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Saya ambil contoh tentang sholat. Sholat kebutuhan kita, tapi Allah menyebutkan tentang sholat dalam surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Allah berfirman dalam surah Maryam surah 20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluarga kamu sholat dan sabarlah. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki pada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki pada kamu. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya Allah menyebutkan dengan kita sholat, dengan menegakkan sholat, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Pasti Allah mengatakan nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya kita wajib melaksanakan ibadah ini semuanya karena Allah. Dan kita sudah paham bahwa syarat ibadah itu berapa? Syarat ibadah berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kita laksanakan ibadah itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua yaitu kita mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thank you.